warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, yaitu Dede Srika Dewi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 2 Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif, yaitu keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan modul 1.4. Dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak di Angkatan 9 ini, saya dibantu oleh Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Eka Rahmayantina Utami, dan juga Bapak Dadi Nurjaman sebagai pengajar praktik saya. Keterkaitan antar materi yaitu modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, dan modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul yang terakhir yaitu modul 1.4 Budaya Positif. Nah, Bapak Ibu guru hebat, tujuan akhir dari modul 1 tersebut yaitu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Dan yang ketiga adalah guru ibarat petani. Sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuh benih dengan merawatnya. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Adapun nilai guru penggerak, yang pertama adalah mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga inovatif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian, visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Tahapan Bagja yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selanjutnya, budaya positif. Berdasarkan penerapan Bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Kemudian, budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mau berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, inilah refleksi pertanyaan, yaitu pemahaman atas keseluruhan materi pada modul budaya positif. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini yaitu yang pertama, disiplin positif.
Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, yaitu tujuan mulia pada nilai kebajikan dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang ketiga, posisi kontrol, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang keempat, kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Yang kelima, segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Setelah mempelajari modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak ini, hal menarik bagi saya dan benar-benar di luar dugaan, yaitu mengenai hukuman dan penghargaan. Selama ini saya berpikir bahwa ketika saya memberikan penghargaan bagi salah seorang murid, murid lainnya akan bersemangat atau termotivasi untuk menjadi seperti teman yang mendapat penghargaan tersebut. Ternyata ini salah besar. Sebenarnya di saat itu juga saya sudah menghukum murid. Bisa saja di saat mendapat penghargaan, murid tersebut akan dijauhi oleh teman-temannya. Sebagai contoh, guru meminta seorang murid untuk menuliskan nama teman yang ribut dan dijanjikan hadiah untuk murid tersebut. Disinilah kita sedang menghukum murid, di mana karena hadiah tersebut ia akan dibenci teman sekelasnya. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan murid dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya selama ini sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner murid dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum murid sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Pengalaman saya setelah mengalami hal tersebut adalah saya merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner murid. Karena dengan menerapkan posisi sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan membantu murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan, menerapkan budaya positif di kelas maupun sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Dan pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai?
Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi penghukum dan pemantau. Saat itu, perasaan saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun terkadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan serta lebih mandiri. Dan untuk pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya secara tidak sadar pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Dan saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta murid melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara murid itu sendiri. Dan pertanyaan ke-8 atau yang terakhir yaitu, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi dan kerjasama yang baik. Semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih, semoga bermanfaat. Guru bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.